Tiga. Oke, halo yang bagi yang menyaksikan. Jadi eh, kami akan menjelaskan tentang IFRS 1 report. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Anselius. Ada teman saya juga Angga Dambika Jaya dan Jason Christopher. Oke, langsung next. Oke, jadi ini menjelaskan tentang kenapa sih kok kernel itu disebut sebagai jantung dari sistem operasi. Jadi kernel itu adalah tengah-tengahnya dari perangkat keras atau kayak CPU, memory device dan aplikasi. Jadi dia istilahnya yang menjadi koneksi gitu. Kalau misal kayak nggak ada dia nanti bakal jadi amburadul, jadi kayak acak-acakan gitu. Nah, contohnya itu fungsi-fungsinya itu contohnya seperti yang lain itu ada mengolah akses memori dan pemanfaatan CPU, mengolah koneksi internet, dan mengurus pengiriman data dan penerimaan data. Tuh, next. Oke, ini adalah beberapa jenis-jenis kernel, yaitu ada kernel monolitik, yaitu kernel yang istilahnya kayak fungsinya itu semuanya masuk ke kernel dan dijalankan di kernel dulu, terus baru ke aplikasi. Contohnya itu di Unix tradisional, Linux, dan sistem operasi Windows yang lawas, yaitu kayak 1, berapa sampai 4, berapa. Kemudian ada microkernel, yaitu microkernel itu sistemnya masuk ke modul, jadi dari kernel masuk ke modul, nanti ada beberapa tipe modul, misal contohnya kayak device driver, itu nanti bakal masuk ke masalah kayak modul jaringan dan kawan. Nah, itu contohnya ada di Mac, di iOS gitu, kemudian ada L4 dan K42. Terus ada kernel hybrid, yaitu keduanya. Jadi nanti ada yang berjalan di kernel dan ada yang berjalan di modulnya ya atau di usernya gitu. Contohnya Windows NT, yaitu Windows 11 yang dipakai-pakai ini yang sekarang. Kemudian ada NetWare juga. Itu next. Oke, ini adalah nomor dua itu identifikasi lapisan OS bisa dengan menggunakan command prompt. Nah, langsung ketik CMD untuk tahu kernel versinya berapa. Nah, ini kernel versinya ada 10.0.26.100. Next, langsung ketik test list ini sesuai sama yang di ininya, langsung aja nggak apa-apa. Nah, ini ketemu kalau ada lima proses kernelnya. Ada yang service, ada yang konsol. Kalau service itu jalan di latar belakang atau background. Kalau konsol itu jalannya kayak misalnya yang aktif gitu. Kalau misal ada kita ngapain gitu langsung aktif gitu. Ada 5. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses apa yang berjalan di dalam berbagai mode. Jadi ada dua proses yang berjalan. Pertama, user space application dan juga kernel system processes. Bisa dilihat di task manager, view, group by type. Nah, seperti yang tadi bisa dilihat, ini ada aplikasi yang sedang berjalan, yaitu Discord, Google Chrome, dan task manager. Ini di user application. Kemudian ada juga yang berjalan di sistem. Contoh seperti ini, Windows processes. Nah, bisa dilihat di sini ada yang berjalan seperti registry, secure system, local service HTTP. Nah, itu yang membuktikan kalau misalnya ada proses yang berjalan di berbagai mode, tidak hanya satu mode. Oke, next. Untuk menjawab apakah laptop saya ini monolitik atau microkernel, jawabannya gabungan dari keduanya yaitu hybrid. Karena bukan monolitik maupun microkernel murni, dikarenakan eh, di Windows tetap ada berisi banyak layanan besar dan tidak sekecil microkernel. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Pertama, untuk melihat kernel di Windows 11 bisa menggunakan seperti tadi, command prompt, kemudian bisa di driver query, VO, table. Nah, bisa dilihat di sini. Driver type-nya berjalan di kernel dan juga dijalankan oleh Windows System. Seperti itu. Nah, kalau untuk membuktikan kalau juga ada tes yang dijalankan di user mode, bisa menggunakan test manager tadi, kemudian masuk ke menu details. Nah, seperti ini. Ini banyak, misalnya tadi saya membuka Chrome, dia berjalannya juga di user ya. Kebetulan usernya nama saya. Nah, tadi juga ada yang membuka Discord, dia juga jalan di mode user, di JSON, dan juga beberapa seperti uh, ini cross exe ini berjalannya di sistem. Itu yang menunjukkan kalau uh, ada beberapa berbagai sistem yang juga berjalan di task user mode. Jadi untuk kesimpulannya merupakan gabungan dari keduanya hybrid terbukti dengan ada yang berjalan di kernel tapi tidak sepenuhnya atau juga yang berjalan di user task manager seperti itu. Oke, jadi aku misalkan yang nomor 5. Jadi, untuk pertama-tama sistem operasi yang digunakan adalah Windows 11 dengan 10.0.26.100. Yang bisa dibuktikan dari command prompt tadi dengan menggunakan CMD. Untuk sistem file system bisa dilihat dari property disk, bisa dilihat di sebelah kanan ada screenshot. Jadi, file systemnya bertipe NTFS dengan kapasitas 47 GB. Penyimpanan terpakai itu sekitar 31 GB dan penyimpanan tersisa sekitar 80.
3,4 GB. Next. Oke, untuk nomor 6, jadi untuk data-data tabel untuk 6 proses ini bisa didapatkan dari Task Manager, bisa dilihat dengan Task Manager. Nah, untuk sini ada penyimpanan usage, penggunaan usage, memory usage, burst time, dan PID. Untuk burst time bisa didapatkan dari penggunaan CPU-nya dibagi dengan total CPU usage dari 6 ini tadi, bisa dikali dengan total Windows time-nya. Total Windows time ini di sini ada 100. Next. Nah, dari data-data itu kita masuk ke algoritma. Yang pertama ada first come first serve. Nah, ini diberikan berdasarkan PID yang dari terkecil dari terbesar. Nah, bisa dilihat ini ada perhitungannya dan ditemukan rata-rata waiting time-nya itu 30,8. Bisa next. Nah, untuk short job next atau SJN itu diurutkan bukan dari PID tapi dari burst time, dari burst time terkecil ke terbesar. Jadi bisa dilihat dari waiting time di rata-rata kan ketemu 24,45. Bisa next. Untuk shortest remaining time SRT itu hampir sama dengan eh, SDN, cuma SRT ini sebuah bentuk preventif dari SDN. Nah, di sini ternyata ditemukan sama juga, jadi ketemu 24,45. Next. Untuk priority diurutkan dari prioritas yang paling utama ke paling rendah. Misalkan kita mengutamakan Google Chrome kemudian Spotify. Jadi Google Chrome dijalankan dulu kemudian Spotify. Kemudian dijalankan dan ketemu waiting time ternyata ketemu ternyata besar juga 57,43 waiting time. Select. Nah, untuk round robin ini sebenarnya bentuk dari preventif dari FCVS, di mana dia membagi biar lebih adil. Nah, ini kita membagi dengan time quantum 4. Nah, bisa lihat dibagi, jadi waiting time-nya itu bisa besar-besar karena mereka harus menunggu giliran orang lainnya. Itu ketemu 47,1. Bisa next. Untuk orang robin ini hampir sama, tapi time quantum-nya berbeda, yaitu time quantum lebih besar, yaitu 8. Jadi mereka dapat giliran lebih banyak, tapi harus menunggu giliran orang lainnya juga lebih baik besar juga. Data ketemu rata-rata lebih kecil dari round robin yang time quantumnya 4. 41,7. Bisa next. Oke, apa kesimpulannya? Jadi algoritma yang menghasilkan waktu waiting time rata-rata terbaik itu adalah SJN juga SRT. Yang menghasilkan waktu terbaik yaitu waktu tercepat yaitu sekitar 24,45. Jadi next. Nah, untuk perlakuan algoritma paling adil itu ternyata round robin. Kenapa? Dari round robin sendiri konsepnya itu dalam membagi waktu. Sehingga setiap proses mendapatkan time counting yang sama. Sehingga bisa dilakukan secara bergiliran, berurutan, dan juga rata. Next. Oke, sekian dari kelompok presentasi kelompok 3. Jadi, terima kasih.